Mari kita simak pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ustaz kita, Ustaz Muhammad Nirwan Idris LC, MHI, Hafizahullah Ta'ala. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Pada Ustaz kita, kami persilakan. Saya syukran lakum Ustaz Imrullah. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syara lana az-zawaj wa ja'ala baina az-zawjaini mawaddatan wa rahmah wa ja'ala fi dzalika ayatin liqaumin yatafakkarun. Wassalatu wassalam ala sayyidil khalq wa habibil haq Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairi zawjin wa khairu abin wa khairu wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina wa ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban kepada para aba wa ahwat sekalian, peserta konsultasi syariah segmen konsultasi keluarga dan ukhuwah yang semoga saya senantiasa dalam penjagaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tema atau topik yang akan kita ketengahkan serumah tapi tak sejiwa. Jika kita melihat fakta atau realitas dalam kehidupan rumah tangga hari ini, kita mendapatkan di sana ada rumah yang lampunya terang, tapi hati penghuninya gelap. Ada pasangan yang mungkin tidur di ranjang yang sama, tetapi mimpinya dan harapannya berbeda. Ada suami istri yang bahkan duduk bersebelahan, namun jiwanya saling berjauhan. Serumah, tapi tak sejiwa. Betapa sunyinya hidup ketika orang yang paling dekat secara fisik justru terasa paling jauh secara hati. Percakapan hanya sekedarnya saja. Senyum sekedar formalitas. Doa tak lagi bersama. Padahal dulu saat akad terucap, maka janji-janji disampaikan. Ketika awal pernikahan, pagi harinya dibuka dengan senyum menawan dan malamnya ditutup dengan bisikan lembut. Namun kali ini semuanya hanya sekedar sesuatu yang terasa hampa pada diri hati pasangan suami istri. Padahal maksud pernikahan, di antara tujuan pernikahan adalah bagaimana pasangan suami istri bisa merasakan kebahagiaan cinta dan merengkuh ketenangan, bukan kegelisahan dan bukan keperihan dan kesedihan yang berkepanjangan. Menemukan pelukan yang menuduhkan, bukan dinding yang. Maka pada kesempatan kali ini, kajian kita bukan bermaksud untuk saling menyalahkan pasangan dan mengorek luka. Akan tetapi kita ingin untuk bercermin, rumah yang kehilangan jiwa, tapi hati kita yang mulai lelah untuk merawatnya. Maka menolong hati kita, membuka pikiran kita untuk bisa masing-masing membenahi rumah-rumah kita agar menjadi tempat pulang yang begitu menenangkan dan bukan sekedar menjadi tempat singgah. Masyaallah muslimin, para aba, umat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasangan suami istri ketika memutuskan berkeluarga, ketika ada dua insan yang memutuskan untuk berkeluarga, maka mereka berharap bisa sukses di dalam membina mahligai rumah tangga. Karena ketika lembaran kita pernikahan baru saja digelar, sejuta impian dan harapan tertambat kuat di benak pasangan suami istri. Bagaimana ketenangan jiwa dan kebahagiaan cinta, itulah yang akan menghiasi lembaran-lembaran kita pernikahan mereka. Namun faktanya hari ini kita mendapatkan banyak di antara pasangan suami istri yang mesti menyimpan luka dan menahan derita, bahwa cita-cita, bahwa keluarga yang harmonis hanya sebatas cita dan jauh dari fakta dan kenyataan. Maka kita perlu memahami bahwa ketika orang berkeluarga, agar dia bisa sukses di dalam melewati berbagai macam rintangan dan ujian dalam pernikahan, dia harus memiliki pengertian atau pemahaman tentang visi. Dia harus memiliki dan mengetahui bagaimana visi ketika berkeluarga. Maka secara umum ada dua visi di dalam berkeluarga dalam pandangan syariat. Yang pertama adalah sehidup sesurga, yang kedua harmonis dalam interaksi suami istri. Bisa menguatkan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan pernikahan saling menguatkan untuk mengupgrade keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala,
sehingga perjumpaan mereka bukan hanya sekadar dunia tapi berlanjut ya sampai di surga Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mempertemukan mereka dalam pertemuan yang abadi di jannah Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka juga bisa merasakan kebahagiaan, ya kehidupan rumah tangga yang penuh dengan suasana keharmonisan dan sentuhan kasih sayang. Ketika Hasan Al-Basri beliau ditanya, apakah yang namanya qurrata ayun itu? Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama." Ada istri dan anak-anak yang ketika dipandang menyenangkan dan membahagiakan perasaan. Ya dipimpin oleh seorang imam yang bertakwa. Apakah yang seperti ini baru terjadi di akhirat? Maka Hasan Basri mengatakan tidak. Bahkan dia akan dirasakan dalam kehidupan dunia. Kapan terjadi? Ketika memiliki istri dan memiliki anak-anak yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka masyaallah muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu tahu dalam berkeluarga, perhatikan kita punya visi sehidup sesurga dan juga bisa merengkuh keharmonisan di dalam interaksi di antara pasangan suami istri. Maka untuk mewujudkan dua visi besar tersebut, maka mesti ada misi, ada langkah-langkah yang perlu kita lakukan agar visi tersebut bisa. Maka kalau kita tidak punya atau tidak menjalankan misi tersebut, tidak menjalankan langkah-langkah tersebut untuk mewujudkan dua visi besar tersebut, maka dikhawatirkan dan keluarga itu justru akan merasakan kegelisahan, akan dihantui dengan perasaan kecemasan, ya ketakutan, dan mereka tidak akan bisa merasakan kebahagiaan di dalam kehidupan ya rumah tangga mereka. Maka kita akan bicarakan secara format, secara konsep di dalam Islam dalam berkeluarga, bahwa ketika mewujudkan dua visi besar tersebut pasti ada yang namanya tantangan, ada ujian, dan ujian itu secara umum terbagi menjadi dua, ada eksternal, ada internal. Eksternal, ujian pertama bahwa misi jahat setan adalah menghancurkan keluarga, maka setan akan mengerahkan segala tenaga, kekuatan untuk bagaimana menghancurkan keluarga. Kalau tidak bisa cara lembut, maka dengan menggunakan cara kasar. Dalam Al-Quran digambarkan tentang sihir. Di antara tujuannya adalah yufarriquna bainal mar'i wa zawji, memisahkan antara suami dan istri. Bahkan di dalam hadis Muslim disebutkan tentang penghargaan yang diberikan iblis kepada para setan-setan yang berprestasi. Jadi iblis award, ketika iblis ia memberikan penghargaan kepada setan yang telah menjalankan tugas dengan baik. Ternyata salah satu di antara nominasinya adalah setan yang berhasil meremukkan atau menghancurkan keluarga. Ketika ditanya, apa yang telah engkau lakukan hari ini? Apa kerjamu, keberhasilanmu hari ini? Maka ia mengatakan, ma taraktu illa waqad faraktu bainahu wa baina imrati. Saya tidak tinggalkan fulan kecuali saya telah hancurkan dan porak-porandakan rumah tangganya dan mereka telah berpisah. Subhanallah. Yang kedua adalah gangguan dari pihak ketiga atau gangguan dari pihak luar yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai al-muhabbibun. Laisa minna man khabbaba imra'atan min zawjiha. Bukan golongan kami, artinya dosa besar ketika orang karena sikapnya, ya tutur katanya, ya kata-katanya membuat wanita tidak suka, tidak respect kepada suaminya, tidak menghargai lagi suaminya, tidak mendengarkan kata-kata suaminya, meninggalkan hak suami karena pengaruh dari orang luar. Ya, baik uh, wanita akhirnya benci kepada suaminya, tidak respect kepada suaminya, begitu pula sebaliknya suami tidak menghargai dan tidak menyayangi dan mencintai karena pengaruh dari pihak luar. Dan betulnya beragam para hari ini. Ya, ada yang disebut dengan will dan pill, wanita idaman lain, pill, pria idaman lain. Ya, ada hari ini para pelaku para hari ini bahkan para pecinta dunia di kalangan wanita-wanita yang berkecimpung di dunia ilmu falakor. Yang mereka mempelajari bagaimana caranya mengambil laki-laki yang sudah mapan, ya laki-laki yang mapan secara ekonomi atau mungkin memiliki kelebihan dari sisi ya fisik, tetapi tujuannya untuk membuat ya laki-laki tersebut meninggalkan istrinya. Ditambah lagi zaman sekarang medsos ada netizen dan netizat, karena seorang wanita yang tidak menjaga rahasia rumah tangganya, akhirnya dia
menyampaikan sedikit dari persoalan rumah tangganya, kemudian masing-masing di antara netizen dan netizen yang tidak mengerti masalah, dia kemudian menyampaikan pandangan yang bahkan mencaci maki, dia menghina dan merendahkan daripada ya suami ataupun istri. Maka ini perlu untuk kita eh, ketahui bahwa yang namanya ujian itu pasti datang. Syaitan akan senantiasa menggoda. Di luar sana juga begitu banyak gangguan daripada pihak luar, ya tetangga, bahkan teman dekat yang tidak memiliki pemahaman agama yang baik, karena alasan membela, alasan untuk sayang, dukung, justru dia memberikan petua-petua, arahan-arahan yang membuat ya pasangan suami istri ya menjauh ya secara jiwa-jiwa mereka dan bahkan berujung terpisah dengan raga-raga mereka untuk selamanya. Maka para jemaah sekalian, kita tahu tadi ya saja kabarin kan visi kita dua adalah reuni keluarga di surga, sehidup sesurga, dan bisa merengkuh ya kebahagiaan dalam kehidupan dunia. Namun keluarga harmonis akan mendapatkan kendala dengan tantangan dari gangguan setan dan juga gangguan pihak ketiga. Dan dia akan selalu datang. Maka karena gangguan tersebut akan senantiasa terus berdatangan, maka pasangan suami istri harus memiliki benteng yang kuat. Maka benteng tersebut yang menjadi pondasi keluarga yang utuh dan harmonis ada dua. Yang pertama husnul ibadah dan yang kedua husnul isyrah. Ya, ibadah yang baik dan perlakuan yang baik kepada ya pasangan. Begitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sosok yang mempraktekkan secara baik, utuh dan sempurna ya petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Al-Quran. An-Nisa ayat 19, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan perlakukan pasangan dengan cara yang baik. Ia memberikan pesan kepada para laki-laki untuk disebarluaskan di tengah-tengah mereka. Istausu binisai khairan, berbuat baiklah, saling mewasiatkanlah kalian kepada kaum laki-laki untuk berbuat baik kepada para istri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berinteraksi kepada istri begitu baik, bahkan sampai pada level al-khariyah, level terbaik. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik bersikap, berinteraksi dan memperlakukan istrinya. Dan saya adalah orang yang paling baik di dalam memperlakukan istri. Hari ini kita mendapatkan banyak orang-orang menggunakan topeng untuk menunjukkan dia adalah orang yang baik di hadapan teman-teman kantornya, teman sejawatnya, kita perhatikan dikenal sebagai orang yang good looking, ya penampilannya menarik, ya dia tampan. Kemudian juga good rekening, dianggap good rekening karena begitu dermawan ya, suka mentraktir, ya suka membantu. Yang ketiga, good attitude dikenal dengan kepribadian yang baik. Dia begitu baik kepada orang luar tapi tidak kepada istrinya. Di hadapan orang lain tutur katanya lembut selembut sutra, senyumannya manis ketampanannya seindah senja, tapi tak disangka kepada istrinya bisa membuat luka sedalam samudera. Padahal istrinya telah berulang kali memberikan maaf setinggi angkasa. Berbedalah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau mengatakan bahwasanya beliau adalah orang yang paling baik, berada pada level terbaik, maka orang yang berakal ketika meyakini beliau orang yang terbaik dalam memperlakukan istrinya, akan belajar tentang rumah tangga, maka dia akan belajar dari rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan faktanya Nabi itu merawat rumah tangga beliau dengan ibadah yang baik, menghidupkan rumahnya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, membimbing istri-istrinya kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para abah umat sekalian demikian Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang namanya pondasi keharmonisan rumah tangga ada dua. Yang pertama usnul ibadah, yang kedua usnul isyrah. Ibadah yang baik yang dikaitkan dengan perlakuan yang baik kepada pasangan. Bagaimana menjadikan pasangan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana saling menguatkan dalam ruhiyah ibadah dan ketaatan kepada Allah sebagaimana diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah perlakuan yang baik kepada pasangan. Karena Allah Subhanahu wa taala merintahkan dalam Al-Qur'an wa asyirkunna bil ma'ruf, perlakukan pasangan dengan cara yang baik. Begitu pula pesan-pesan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka suami wajib untuk menghargai istrinya dan istri memuliakan suaminya. Yang dalam memperlakukan pasangan kita dengan cara yang baik, kata ulama kita mengatakan kaful adza wa badul ihsan. Secara prinsip tidak menyakiti dan berusaha untuk menghadirkan kebaikan kepada pasangan.
yang diterangkan lebih dalam oleh para ulama kita bentuknya ada tiga secara global. Yang pertama takrim, menghargai pasangan. Yang kedua mawaddah, mencurahkan ulas asih, cinta kasih. Dan yang ketiga adalah adaul hukuk, memenuhi daripada hak-hak pasangan kita. Maka nasihat kepada para suami, maka berupayalah untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala karena suami itu dia sebagai seorang pemimpin, ya, sebagai kawam, dan pemimpin itu memiliki tugas besar. Yang pertama, dia sebagai riayah. Dia bertugas untuk mengendalikan, mengatur. Yang kedua, himayah. Dia yang melindungi dan menjaga, memberikan kenyamanan, ketenangan. Dan yang ketiga, dia sebagai muslih, ya, tugasnya islahan. Dia sebagai yang membimbing, mengarahkan islahuhunna wa isaduna ila tariqidin. Kata ulama kita, membimbing istri menuju kepada jalan jalan agama. Maka dalam membimbing istri, dalam membimbing pasangan kita, maka di samping kekuatan spiritual, kita perlu memiliki kekuatan cinta dalam arti memperlakukan pasangan kita dengan lemah lembut dan penuh dengan curahan ya kasih sayang. Apalagi kita sebagai suami, istri itu memiliki karakter yang berbeda. Maka jangan berinteraksi memperlakukan wanita sebagaimana memperlakukan laki-laki. Karena wanita itu sangat dipengaruhi dengan perasaannya. Maka seorang suami harus memperhatikan perasaan tersebut. Dan tidak ada cara yang paling baik untuk menundukkan seorang wanita kecuali dengan kelemah lembutan. Maka sebagai suami, agar hatinya lembut, dia mesti cerdas secara intelektual. Ya, dia tahu mana yang halal, mana yang haram. Dia cerdas secara spiritual karena ketika suami memiliki zikir yang kuat, memiliki ibadah yang baik, maka itu bisa lebih menjernihkan pikirannya dan membeningkan hatinya sehingga dia memiliki akhlak yang lebih baik dan mampu untuk mengendalikan dirinya dan berupaya. Nah, ketika orang spiritualnya bagus, maka akan berpengaruh dengan kecerdasan emosional. Dalam arti dia mampu untuk bersabar, dia mampu mengendalikan emosi dan tetap bersikap meskipun dalam posisi-posisi yang sulit, posisi yang berat. Karena terkadang lebih baik membahagiakan dusta daripada menyakiti fakta. Intinya, seorang suami menyadari bahwasanya ketika dia berbuat baik kepada istrinya itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti jejak baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka insya Allah dengan kesabaran, dengan sikap yang baik tersebut, dengan ilmu yang mendalam, dengan kekuatan spiritual yang tinggi, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan keberkahan di dalam rumah tangganya sehingga mampu untuk bagaimana membimbing istrinya kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan mencurahkan cinta kasih kepada pasangannya. Dan begitu juga ya bagi seorang wanita, maka hendaklah dia bersikap baik kepada suaminya karena suami itu adalah jannatu wa nar dalam hadis. Dia adalah sebab surga dan neraka. Seorang wanita pada posisi tertingginya setelah memenuhi kekuatan spiritualnya secara sandar kecuali ketaatannya dan perbuatannya kepada suami. Karena sebanyak apa yang dimiliki seorang wanita, seindah apapun rupanya, dan setinggi apapun tingkat pendidikannya, maka puncak prestasinya di hadapan Allah jika dia sukses menjadi wanita yang religius, istri yang solehah, dan ibu pencetak generasi robbani. Maka seorang istri itu harus memiliki sikap wadud yang kata Nabi SAW, wanita yang direkomendasi oleh Nabi SAW di samping wadud yang diharapkan punya banyak keturunan, al-walud yaitu wadud, ia memiliki cinta kasih, saldo kasih yang besar karena itu yang paling dibutuhkan oleh seorang suami, seorang wanita yang sangat mengerti tentang suaminya, seorang istri yang memiliki ketulusan cinta dan memiliki rasa empati yang besar kepada suaminya sehingga dia lebih sabar, sehingga dia bisa lebih lembut dan lebih bijak mendampingi hidup suaminya dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Kita lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu mencintai Khadijah radhiyallahu taala anha, wanita pertama yang hadir dalam kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun tak pernah dilupakan bahkan sampai akhir-akhir kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sering Nabi menangis karena teringat menyebut nama Khadijah radhiyallahu taala anha. Maka para wanita hendaklah dia menghargai suaminya, merasakan bahwasanya suami itu begitu besar, tanggung jawab yang begitu berat.
sehingga dia mengerti kondisi suaminya dan berusaha untuk menghadirkan keterangan kepada ya suaminya dan tidak menyulitkan suaminya, tidak menyalah pada persoalan kecil dan persoalan yang besar semua di suami. Dia berusaha untuk menjadi wanita yang beriman. Yang kata Nabi, tu'inu ala amri akhirah, yang membantu suami untuk urusan akhirat. Meskipun dia mendapatkan suaminya terkadang ya terkadang dia hanya tersenyum, terkadang dia hanya berbicara, maka istri harus membaca apa yang ada di dalam pikiran suaminya dan apa yang ada di dalam hatinya agar mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang di balik senyum manis suami, barangkali ada badai yang ia lawan tanpa suara. Di balik tatapan matanya yang teduh, barangkali ada resah yang ia sembunyikan agar istrinya tetap bahagia. Suami mungkin bukanlah tipe lelaki yang pandai menyusun cerita atau merangkaikan kata-kata yang indah, tapi penuh keringat di dahinya adalah surat cintanya. Suamimu yang telah memberikan kepadamu nafkah, membawakan kepadamu nafkah, yang menjaga kesucianmu, yang telah mengajarkanmu, dan terkadang dia berusaha, ia mengendalikan dan menahan dirinya agar istrinya bisa merasakan ketenangan dan kebahagiaan. Maka jadilah istri yang baik. Yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tasuru ida nazar, wa tutiu ida amar. Yang ketika dipandang mampu memberikan ketenangan pada diri suaminya. Ketika diperintah, maka dia akan taat kepada suaminya. Bukan dengan sekedar kata-kata saja, akan tetapi dengan senyuman manis ketika suami tiba, dengan pelukan hangat yang menghilangkan berbagai macam ya kepenatan dalam hati ya suaminya. Maka itulah istri yang menjadi calon-calon penghuni surga ketika dia tahu saya akan mengejar merengkuh surga Allah Subhanahu wa taala lewat jalan pintas ya taat ya kepada suami dan berkhidmat ya kepadanya. Maka ketika pasangan suami istri bisa saling menghargai, bisa saling mencurahkan cinta kasih, dan juga mereka bisa memenuhi hak pasangannya dengan yang baik, maka insya Allah keluarga mereka akan bisa melewati berbagai macam tantangan dan rintangan. Maka kepada para hadirin sekalian, dalam berkeluarga banyak hal yang perlu untuk kita pelajari. Ya. Bagaimana kita belajar untuk saling belajar tentang ibadah kepada Allah. Bagaimana caranya kita menguatkan spirit diri dan pasangan untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala agar rumahnya sebagaimana kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Matsalul bait perumpamaan sebuah rumah alladzi yadkhulu fihi wal bait alladzi la yadkhulu fihi kamathil hayy wal mayit." Perumpamaan rumah yang ada nuansa ibadah zikir dan rumah yang tidak ada zikirnya ibadahnya seperti perumpamaan rumah yang hidup dan mati. Maka kalau kita ingin rumah kita hidup Subhanahu wa taala, maka penuhi rumah tangga kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua bagaimana bersikap kepada ya pasangan kita. Falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida, kata Allah Subhanahu wa taala, dan melakukan komunikasi yang baik dengan pasangan yang semuanya ini membutuhkan ilmu. Maka saya mengajak ya pasangan suami istri untuk terus belajar agar pemahaman kita lebih utuh, ya wawasan kita lebih sempurna untuk bagaimana bisa merawat rumah tangga kita dan menghadirkan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga dan bersabar melewati berbagai macam tantangan dan ujian di dalam ya kehidupan ya rumah tangga. Maka di sini kita punya kajian di kajian rutin di Komisi Usrah dan Ukhuwah Dewan Syariah Wahda Islamiyah bagi istri sering-sering belajar di antaranya tentang persoalan majelis istri. Kita punya kajian judulnya kaifa taksibina qalba zawjik wa turin rabbak. Ya, yang berbicara tentang rengkuh cinta suami raih ridha Allahi. Kaifa taj'al zawjataka tuhibbuk. Ada majelis suami membahas sebuah kitab yang berisikan tentang tips-tips jitu untuk melelehkan sang kekasih jiwa. Kita perlu juga belajar tentang bagaimana metode Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mengatasi konflik keluarga. Jadi intinya dalam kehidupan rumah tangga kita berusaha untuk berbuat baik kepada pasangan dan tidak menyakiti. Tetapi seandainya ada persoalan dalam rumah tangga, maka hendaklah jiwa pasangan lebih tinggi, lebih kuat daripada permasalahan yang mereka hadapi. Maka insya Allah ya, keluarga mereka akan mendapatkan kebaikan dan terwujudlah apa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza aradallahu azza wa jalla bi ahli baitin khairan adkhala alaihim rifq." Jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan dalam sebuah rumah tangga, Allah akan hadirkan di tengah lembutan
yang menjadi salah satu prinsip, salah satu pondasi hadirnya keharmonisan dalam kehidupan suami istri. Ini bisa kami sampaikan sebagai pengantar pada kesempatan kali ini. Barakallahu. Allah. Masya Allah, syukran wa jazakallah khairan kita ucapkan kepada Ustadz kita, Masya Allah, atas materi bagaimana pentingnya ya manajemen keluarga di rumah kita sehingga kita bisa mencapai sakinah mawaddah warahmah. Eh, tips-tips ya dari pertama ya sampai dengan terakhir tadi mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang dalam kehidupan rumah tangga kita, amin ya rabbal alamin. Ya karena waktu yang terbatas ya kita tidak bacakan ulang ya. Kita langsung masuk Ustadz di sesi tanya jawab ya sekitar 25 menit sampai dengan 17.30 insya Allah kita memberikan kesempatan Tamam kepada ya, tamam. peserta Zoom yang telah bergabung untuk bertanya. Insya Allah sudah banyak pertanyaan yang masuk Ustadz. Insya Allah kita Pak Ustadz. bacakan satu persatu. Pertanyaan pertama Ustadz, eh, pertanyaannya, Bismillah, izin bertanya Ustadz, apakah memang perintah taat itu mutlak hanya diperuntukkan untuk wanita kepada suaminya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina wa ba'd. Berkenaan tentang ketaatan istri kepada suaminya, maka dia adalah ibadah yang begitu tinggi nilainya. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat ke-34 ketika menggambarkan karakter utama istri yang solehah, fas-solihatu qanitat. Yang pertama qanitat dalam arti dia taat kepada Allah dan taat kepada suaminya. Hafizat lil ghaib bima hafizallah. Yang kedua hafizat, dia menjaga hak-hak suami dan itu diuji ketika suaminya tidak ada. Ia menjaga rahasia suami dengan tidak membocorkannya. Yang kedua, dia menjaga anak suami dengan mendidiknya dengan cara yang baik. Yang ketiga, dia menjaga kesuciannya, tidak selingkuh, ya, menjaga kesucian dan kehormatannya, dan juga bagaimana dia memberikan penjagaan dari kehormatan ya suaminya. Artinya dia berusaha untuk menjaga dirinya dan teruji ketika suaminya tidak ada. Adi hafizat dan qanitat hafizat. Nah, di sini menyebutkan bahwasanya di antara karakter istri soleha adalah taat kepada suami. Dan juga dijelaskan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu banyak. Dan bagaimanakah wanita yang baik itu? Ternyata di antara ida amar yang taat kepada suaminya ketika suaminya memerintahkan kepadanya. Dan di dalam hadis tentang wanita yang akan masuk surga dari pintu mana inginkan, sebagaimana tercantum dalam Musnad Imam Ahmad. Ternyata salah satu di antara cirinya juga adalah ataat ba'laha, seorang istri yang taat kepada suaminya. Jadi taatnya istri kepada suami bukan masalah kecil, tapi dia adalah persoalan yang begitu besar, bahkan menjadi hak terbesar. Yang kata Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa, tidak ada sesuatu yang paling wajib, tidak ada hak yang paling wajib ditunaikan oleh seorang wanita setelah Allah dan Rasulnya melainkan hak suami. Ini menunjukkan bahwasanya hak suami itu begitu besar. Ketaatan kepada suami adalah perkara yang begitu besar. Maka secara asal wajib bagi istri kepada suami. Tetapi ketaatan itu memiliki ketentuannya. Ya, di antaranya dia taat pada perkara yang dibenarkan di dalam agama. Ya, dia taat kepada suami pada perkara yang tidak diharamkan oleh Allah, disuruh untuk mencuri, ya disuruh untuk menipu, ya disuruh melakukan tindakan yang terlarang, disuruh melepaskan hijabnya dan sebagainya. Maka ini adalah pelanggaran, maka tidak boleh ditaati karena melanggar la ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam berbuat maksiat kepada Allah ya Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian
dia ketaatan itu dia berkenaan dengan hal-hal yang memiliki hubungan dengan hak suami, dengan hak suami, dengan tugasnya sebagai seorang istri. Jadi kalau suami minta untuk berpenampilan pakaian seperti ini, mengenakan wangian dengan aroma seperti itu, intinya hal-hal yang berkenaan dengan hak suami. Dengan posisinya sebagai istri, maka wajib bagi istri untuk menuruti keinginan suami. Makanya dia harus berhias sesuai dengan requestnya suami. Dia berpenampilan sesuai dengan apa yang disukai suami. Maka ini dia wajib dalam perkara-perkara yang berkenaan dengan hak suaminya. Tetapi kalau tidak berkenaan dengan tugasnya sebagai seorang istri, maka dia tidak wajib taat kepada suaminya. Contohnya genteng bocor. Ya, suami minta istrinya selesaikan pekerjaan tersebut, maka tidak wajib. Ya, ketika suami memiliki pekerjaan, dia lagi disibukkan dengan kerja skripsi, dia kerja skripsi atau kerja menyelesaikan disertasinya atau membuat makalah. Ini tidak ada kaitan dengan tugasnya seorang istri, maka istri tidak wajib dalam hal-hal yang seperti ini. Kalau dia bantu itu ihsan, tapi tidak ada kewajiban istri taat kepada suaminya dalam hal-hal yang seperti ini. Ya, suami suruh istrinya untuk pergi bekerja, itu tidak berkenaan dengan kewajiban seorang istri, maka tidak ada ketaatan kepada suaminya. Jadi memang dalam persoalan ini kita perlu pentingnya belajar kembali ya. Karena secara prinsip istri itu wajib taat kepada suami. Tapi bagaimana batasan-batasan ketaatan dan bentuk ketaatan, maka itu membutuhkan pendalamannya, di antaranya apa yang tadi telah kita sampaikan. Dia taat kepada suami dalam perkara yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang berkenaan dengan tugasnya sebagai seorang istri tentang hak ya suaminya. Adapun kalau tidak berkenan dengan tugasnya sebagai istri, maka dia tidak wajib untuk taat kepada ya suaminya. Ya barakallahu fikum. Next. Baik, Masya Allah, syukran wa jazakumullah khairan kepada Ustaz kita atas jawaban dari pertanyaan tadi. Semoga dipahami oleh saudari penanya tadi. Kita lanjutkan Ustaz, pertanyaan yang berikutnya dari Ummu Qais. Ya, ya, Afwan Ustaz, saya Ala mengetahui taqra misal soal. suami saya. La yuqra misal hadha soal. Kaifa Ustaz? La yuqra Oh misal hadha ya, soal. Yumkin an nah tursilu Ustaz, faqat. Baik. baik Ustaz. Ya baik, kita coba lihat-lihat pertanyaannya. Ya, dari peserta atas nama Mayawi, pertanyaannya Ustaz, bagaimana caranya kita taat sama suami yang pemalas dan tidak menafkahi kita? Status dia pun adalah suami kedua dan membawa anak tiga yang sudah besar-besar. Memang dia tidak pernah KDRT, tetapi gaya hidupnya membuat istri tersiksa. Mohon jalan keluarnya, Ustaz. Iya. Saya jawabannya umum saja ya, karena tidak mengetahui secara pasti tentang kondisi keluarga. Namun kalau kita ingin menjaga keharmonisan, salah satu di antara hal yang perlu kita lakukan adalah tadi ada hukum. Tadi kan tiga ya, menghargai pasangan, mencurahkan ulas asih, intinya perlakuan baik meskipun belum cinta. Yang penting perlakuan yang baik. Dan yang ketiga adalah ada hukum, memenuhi hak pasangan. Nah, salah satu di antara hak istri adalah memberikan nafkah. Dan itulah bagian dari kiwamah kepemimpinan. Riayah itu bagian dari kepemimpinan. Bahwa suami itu dia adalah tulang punggung yang berkewajiban memberikan nafkah kepada keluarganya dengan cara yang patut sesuai dengan batas kemampuannya. Allah menyebutkan tentang alasan sebuah kepemimpinan diberikan kepada laki-laki, di antaranya adalah karena suami itu bima anfaqu min amwalihim, karena mereka telah menafkahkan kepada anggota keluarganya sebagian dari rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka. Maka memberikan nafkah itu persoalan besar. Dia tanggung jawab suami yang begitu besar. Allah telah berikan kepadanya logika yang sehat. Allah berikan kepadanya fisik yang kuat. Allah telah berikan kepadanya seharusnya kalau logikanya kuat, dia punya mental juga lebih baik. Yang dengannya sudah cukup untuk dia bisa menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin yang diantara tugas besarnya
adalah memberikan nafkah kepada keluarga. Karena kapan mengabaikannya, maka itu merupakan sebuah kesalahan dan kejahatan besar kepada anggota keluarganya. Karena berarti dia telah menyeret ya keluarganya pada ambang kehancuran. Kata Nabi SAW, kafa bil mari ithman an yudai man yakut. Cukuplah seorang suami dikatakan berdosa ketika dia telah melantarkan orang-orang yang berada di bawah eh, tanggungannya. Karena ingat, terkadang cinta tak mengenal warna kulit, tapi dia mengenal warna duit. Maka bekerja keraslah, karena rasa lapar tak bisa diredahkan dengan sekedar manisnya senyuman dan hangatnya dekapan. Karena sayur mayur tak bisa dibeli dengan 100 kata I love you. Itulah sampai muncul ungkapan, lelaki mapan lebih utama daripada lelaki tampan. Karena setelah menikah nanti, istri lebih butuh biaya daripada gaya. Tadi kan istri lebih butuh biaya, bukan gak? Bukan gaya. Yang menghancurkan rumah tangga hari ini sebenarnya adalah gaya hidup hedonis, ya, atau ingin tampil tepos, ya, tebar pesona, ya, menunjukkan apa lebih baik sekarang flexing ya, flexing ya, ingin pamer, bahkan dia pamerkan itu yang dipamerkan adalah mallnya orang, ya, dia pamerkan itu adalah foto di belakang mobilnya orang, ya, dia berusaha untuk mencicil ya barang-barang ya HP-HP yang mahal agar bisa mendapatkan validasi dari orang. Maka yang sebenarnya perlu diperbaiki ya, caranya ya perlu ajak suami untuk mengikuti kajian. Kemudian bagaimana diupayakan atau strategi siasat agar dia bisa berinteraksi dengan orang-orang soleh agar dia tahu bagaimana menggunakan harta yang benar dan mulai tentang tanggung jawabnya. Kalau merasa makin berat maka perlu ya melibatkan daripada pihak luar ya panggil konselor keluarga untuk mendapatkan petua, nasihat dan juga bimbingan. Nah, jadi suami harus punya itu tanggung jawab suami yang tidak bisa ditawar-tawar. Suami wajib untuk memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan standar. Ya, bukan karena syahwat sang istri ingin memenuhi berbagai macam hal, tapi sesuai dengan batas kemampuan suami dan hak-hak yang menjadi hak dasar dari sang istri dalam pemenuhan kebutuhan secara materinya. Pertanyaan apakah dia taat? Ya selama dia istri maka dia taat kepada suaminya. Ya selama dia statusnya masih istri maka dia wajib taat kepada suaminya. Tapi kalau dia tidak dinafkahi maka dia punya hak untuk menuntut perceraian ya dan mengadukan kepada ya pihak pengadilan ya dan menuntut ya terjadinya perceraian ia tersebut. Maka itu boleh setidaknya memberikan sinyal ya kepada suami akan tanggung jawabnya memberikan nafkah pada keluarga. Tapi suami istri juga di sisi lain harus tunjukkan akhlak yang baik. Siapa tahu suami kikir tidak memberikan nafkah karena sikapnya yang buruk, maka perlu introspeksi diri ya. Banyak berdoa kepada Allah, perkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, penuhi hak suami. Ya kalau semua hak suami telah terpenuhi, terlayani dengan baik, ya kemudian dia tidak menafkahi ya istrinya, maka berarti ada masalah besar pada suaminya, maka perlu diberikan nasihat. Kalau tidak perlu diberikan minta pihak luar untuk mengingatkan. Ya kalau tidak, maka istri punya hak juga untuk menuntut untuk dilepaskan. Ya barakallahu fikum. Wafikum barakallah wa jazakum khairan Ustaz atas jawabannya. Eh, Selanjutnya Ustaz, ini Masya Allah, Subhanallah, ini banyak pertanyaan yang mungkin ya sangat mendalam dan butuh Ya, soal? konsultasi khusus ya kepada Ustadz kita. Eh, Mohon maaf ya belum bisa kami bacakan dan bisa dikirimkan pertanyaannya di nomor Dewan Syariah 0813 5444 0897. Tetapi secara umum Ustaz, mungkin mewakili semua pertanyaan Sifat tadi. privat dan Bagaimana dia ya, ya bagaimana sikap seorang istri ketika mendapati seorang suami itu ternyata bermain perempuan di luar sana? oke. Hmm. Jika faktanya bahwasanya istri mendapatkan suaminya menyalurkan syahwatnya dengan cara yang terlarang, ya suaminya berzina, suaminya ia berzina, maka dalam keadaan yang seperti ini istri memiliki dua pilihan. Istri memiliki dua pilihan, ya entah dia menuntut perceraian atau dia bersabar tapi minta kepada suami bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat yang sebenarnya, meninggalkan daripada perbuatannya, menyesal dengan perbuatannya dan berjanji berazam untuk tidak mengulangi perbuatannya ya tersebut, kemudian memiliki komitmen untuk belajar
agama dan termasuk bagaimana belajar tentang tentang membina mahligai ya rumah tangga. Karena selingkuh itu candu dan dia merupakan dosa yang begitu besar. Dosa yang begitu besar. Orang menikah tujuannya adalah untuk menjaga kesucian. Kata eh, Imam Al-Qurtubi, an-nikah yaufu anizina. Nikah itu tujuan utamanya diantaranya adalah untuk mencegahnya agar tidak terjatuh pada perzinahan. Sudah menikah, kemudian tetap saja berzina. Maka ini adalah dosa yang begitu besar. Perlu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hukum asalnya dia dirajam. Ya, ketika sampai di pengadilan, maka dia itu dirajam. Nah, kedua, tapi kalau saya secara pribadi, kalau ada suami melakukan kesalahan saya pada tingkatan zina dan itu valid, maka sebaiknya istri melepaskan ya suaminya. Ya karena terkadang ya kita memilih untuk meninggalkan seseorang ya agar kita bisa lebih bangkit untuk menatap ya ke depan insya Allah karena tinggi dalam kehidupan rumah tangga itu adalah yang disebut ya dengan eh, kehormatan. Ya istri memaafkan suaminya itu hal yang bagus. Dalam banyak hal istri memaafkan kesalahan-kesalahan. Tapi kalau sudah tingkatan khianatnya seperti ini yang melakukan perzinahan, maka secara pribadi saya memilih pandangan bahwa kisah pernikahannya cukup sampai di situ. Apatah lagi kalau tidak nampak ada perubahan-perubahan dari sang sang suami. Tapi kalau umpamanya dia tergoda, ya memang itu beban, itu fitnah terbesar suami seperti itu ya. Matarak tebak di fitnatan ador al nisa. Dalam hadis nomor 5096 dalam Sahih Bukhari, dia menggambarkan tentang fitnah terbesar itu adalah ya, wanita dan istri punya peran besar untuk membentengi kehormatan suaminya karena gunanya nikah agodul basar untuk menjaga pandangannya wa ahsanul fard lebih membentengi kehormatan suami maka istri itu harus jaga kehormatan suami tidak boleh mengatakan saya tidak mau suami saya selingkuh ya saya tidak mau suami saya begini dan begitu tapi ternyata istri menyakiti hati suami suami tidak dihargai ketika di rumah tapi dihargai oleh wanita di luar ya istri tutur katanya tidak mencerminkan akhlak yang baik. Istri tidak membentengi suami, tidak menjaga mata suami karena penampilannya acak-acakan. Dia tidak berhias di hadapan suaminya. Sebagaimana kebanyakan wanita Indonesia melakukannya, mohon maaf ya. Kemudian juga dia tidak memberikan pelayanan seksual, pelayanan biologis yang bagus kepada suaminya karena syahwat laki-laki itu berat. Syahwat laki-laki itu begitu besar. Perempuan dia bisa hilang akalnya ketika cemburu, ketika diserang perasaannya. Tapi seorang laki-laki dia akan hilang arah, dia akan hilang akalnya kalau nafsu, terutama nafsu biologis. Maka itu bisa dicegah dengan pelayanan biologis yang baik dari istri kepada suaminya. Banyak suami itu hancur karena istri tidak mampu menjaga ya suami mereka dengan memenuhi kebutuhan mereka secara baik, menolak, ya menunda-nunda, melayani dengan ya dan sikap-sikap yang tidak layak yang membuat suami seperti itu. Apalagi kalau umum tahu ya suami kita itu kelas ibadahnya itu masih kelas-kelas biasa-biasa saja, bukan orang yang rajin qiyamul lail, bukan orang yang menjaga witirnya. Ya teman-teman solehnya juga dia juga bukan bukan suami yang begitu dekat dengan orang-orang soleh. Maka penjagaan kita itu harus begitu besar. Dekatkan dia dengan majelis ilmu. Doakan suami kita. Dan kemudian juga bentengi kehormatannya dan uh, jaga tutur kata dan senangkan hati suami. Maka insya Allah itu lebih membentengi suami daripada hal-hal yang dilarang oleh Allah ya subhanahu wa ta'ala. Karena ingat ya kita, lelaki itu meskipun dia bertakwa kepada Allah, dia hanya bisa mencegah pandangannya sama dengan anggota tubuhnya, tapi tidak bisa mencegah pikiran kotornya. Maka cara membersihkannya adalah dengan memberikan pelayanan yang baik kepada sang suami. Tapi kalau dia berzina, ya valid ya, dia berzina, maka sebaiknya dia, kalau saya, sebaiknya dia ya, gugat cerai dan berpisah dengan suaminya, uh, maka itu lebih terhormat ya bagi sang suami, maka insya Allah Allah akan berikan yang lebih baik ya kepada ya, sang istrinya. Ya, wallahu taala alam ya bisawab. Oke. Okay. Baik, Masya Allah. Syukran jazakumullah khairan, Ustaz. Ya, mudah-mudahan jawaban ini mewakili beberapa pertanyaan yang mirip ya, para peserta sekalian. Adapun masing-masing ingin jawaban lebih detail terkait permasalahan yang serupa,
maka silakan bertanya, mengirimkan pertanyaannya di nomor Dewan Syariah 081354440897. Insya Allah akan dijawab sesuai dengan kasus masing-masing. Ya, mudah-mudahan itu mewakili. Baik, selanjutnya Ustaz, pertanyaan berikutnya eh, dari peserta atas nama Amatullah. Ya, bagaimana menyikapi suami yang menganggap bahasa istri itu, bahwasanya istri itu harus meminta maaf walaupun ia tidak salah. Karena menurutnya istri soleha itu adalah istri yang tidak tidur sebelum meminta maaf kepada suaminya. Suami yang selalu mau dirayu oleh istri ketika ia diam tanpa sebab sehingga istri semakin lama akhirnya ikut arus. Ketika suaminya Ya, diam, maka dia juga diam. ya, Silakan. benar. Ya, pentingnya kita mempelajari tentang seni berinteraksi dengan pasangan kita. Tidak ada cara yang paling baik menjadi jembatan untuk mendidik istri, melainkan lewat kelemah lembutan. Inna rifqa la yakunu fi syai'in la zanah. Sesungguhnya kelemah lembutan tidak akan hadir pada sesuatu yang melainkan akan membuatnya semakin indah, akan menghiasinya. Maka tidak ada cara untuk menaklukkan istri kecuali dengan kelemah lembutan. Dan tidak ada cara terbaik untuk bisa menaklukkan suami kecuali dengan ketundukan kepada suaminya. Menjadi istri yang taat, menjadi istri yang tunduk. Karena salah satu di antara karakter suami adalah pride. Dia memiliki harga diri. Dia ingin didengarkan, nasihatnya itu didengarkan, gagasan-gagasannya diterima, ya kebijakannya itu dijalankan, ya perintahnya ditaati. Maka itu memang karakternya dari laki-laki. Maka sebagai seorang istri, maka ketika dalam hadis ketika suami marah atau istrinya marah, maka hendaklah istri itu dia minta maaf kepada sang suaminya, rendahkan dirinya karena boleh jadi mungkin sikapnya itu yang kontennya benar, saya itu atau bahkan dalam kondisi yang sebenarnya dia tidak salah, boleh menjelaskan bahwa sikap suami itu salah, itu boleh boleh menjelaskan. Yang saya pelajari, yang saya baca, bahwa seorang laki-laki itu harus memberikan nafkah kepada istrinya, seorang suami harus melakukan lemah lembut kepada istrinya, memenuhi hak istri, boleh disampaikan hak istri ketika terbengkalai, maka dia boleh menyampaikan kepada suaminya, dia berhak untuk berikan nasihat kepada suaminya. Tetapi bukan berarti dia tidak mau minta maaf. Dalam beberapa kasus ada wanita yang berpisah dengan suaminya hanya karena satu masalah saja. Istrinya tidak mau minta maaf. Padahal perkaranya hanya perkara yang begitu sepele. Maka dia memilih untuk berpisah dengan suaminya, dia memilih untuk anak-anaknya jauh dengan ayahnya hanya karena egonya sendiri. Maka apa arti cinta dalam kehidupan rumah tangga? Adalah ketika seorang wanita meninggalkan egonya, ya, dan tunduk kepada suaminya, mendahulukan hak suami daripada hak istrinya. Maka cocok ketika istri itu minta maaf, ada masalah, minta maaf kepada suami, ya, minta maaf nah kalau tadi suaraku terlalu tinggi, ya mohon maaf ya kalau sikap saya tadi menyakitkan. Itu suami kalau lihat istrinya langsung tunduk, maka ya mungkin ada suaranya agak besar, tapi kalau istri sudah tunduk maka dia akan mengecil suaranya, dan bahkan sangat mudah untuk dia membelai istrinya, memeluk dan juga menyayangi ya sang istri. Maka jaga rumah tangga dengan ketundukan, diantaranya dengan meminta maaf baik ketika dia dalam keadaan benar atau mungkin dia dalam keadaan salah. Jadi menyingkap tabir kebenaran itu satu masalah, meminta maaf itu adalah persoalan yang lainnya. Jadi ya memang cocok seperti itu. Tapi suami tidak boleh menjadikan hal tersebut untuk menyakiti dan menzolimi istrinya. Dan istri boleh menuntut, ya, menasehati atau bahkan menuntut suaminya di pengadilan ketika mendapatkan suaminya tidak melihatnya atau tidak memperlakukan istri dengan cara yang patut. Ya, tetapi kalau dikatakan minta maaf, maka dia sebaiknya ketika ada kesalahan, ketika suaminya marah atau bahkan dia yang sebenarnya marah, ya, maka datang kepada suaminya untuk segera menyelesaikannya, ya, berbicara lembut dengan suaminya, tunduk kepada suaminya dan minta maaf, maka insya Allah dia akan mengambil hati sang suami. Barakallahu fikum.
Fikum barakallah Ustaz Jadi, wa jazakumullahu khairan atas tapi ingat ya, minta jawabannya. maafnya jangan hanya momen ya. Ah, Ya, karena terkadang kita mendapatkan banyak wanita itu minta maaf, apa wanita yang sampai ada istilah ras terkuat di muka bumi. Ras terkuat di muka bumi itu pada hari Idul Fitri akan tunduk di hadapan suaminya. Itu ketika habis umroh, ketika sementara habis tawaf ya di umroh, ya dikumpulkan sama mutawifnya, kemudian mereka berdoa saling-saling minta maaf. Maka wanita itu tunduk di hadapan suami minta maaf. Naik ke atas ke hotel, ya muncul lagi aslinya ya. Selepas salam sama suaminya ketika lebaran, ya akhirnya kembali ke settingan awal, yaitu ya tidak tunduk kepada suaminya dan susah minta minta maaf. Jadi sering-sering minta maaf kepada ya suami kita. Insya Allah kita akan dicintai oleh sang suami. Oke, interlog ya? Masya Allah. Jazakum. Uh, nah Ustaz, uh, Apa mah? Interlog. nah Ustaz. Barakallahu fikum, Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Mohon maaf Baik, para peserta ya. sekalian. Kita, Masya Allah, tidak terasa sudah 1 jam bersama dan kita dibatasi oleh waktu di sore hari ini. Ya, karena ada agenda-agenda berikutnya dari Ustadz kita. Insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab boleh dikirimkan di nomor Dewan Syariah 081 3 5 4 4 4 0 8 9 7. Ya, tadi juga ada beberapa pertanyaan yang Ustadz katakan boleh ditanyakan secara pribadi langsung konsultasi secara uh, privasi untuk mendapatkan jawaban yang diinginkan ya karena tidak semuanya bisa kita sampaikan di sini. Silakan dikirimkan ke nomor Dewan Syariah Wahda Islamiyah dan insya Allah kita akan berjumpa lagi pada program konsultasi syariah di akhir pekan depan ya di setiap Sabtu dan Ahad. Masih ada kesempatan untuk pemirsa bertanya kepada asatidzah kita di Dewan Syariah Wahda Islamiyah. Kami ucapkan syukran wa jazakumullah khairan atas kehadiran para peserta sekalian. Semoga Allah menjadikan kita semuanya menjadi orang-orang yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan dan membawa keberkahan kepada keluarga kita. Mari kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.